Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paru-paru ini termasuk organ vital karena ini ada hubungannya dengan kita bernapas, ya menghirup oksigen, ya kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Nah, gimana kalau seandainya paru-paru kamu itu bocor? Kira-kira apa yang terjadi? Paru-paru ini bisa bocor ya, bukan seperti ember bocor. Jadi paru-paru bocor dalam medis dikenal dengan pneumotoraks. Nah, kondisi ini di mana udara itu bocor dari paru-paru ke ruang antara paru-paru dan dinding dada ataupun pleura. Nah, akibatnya adanya bagian yang mendorong paru-paru kita, baik di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri, tergantung masalahnya di mana. Kalau kondisi ini terjadi, maka sebagian ataupun seluruh paru-paru itu nggak bisa berkembang dengan normal. Ya, jadi paru-parunya akan kolap, mengempis ya. Jadi paru-paru itu nggak bisa ngembang, ngempis itu dengan normal. Nah, karena paru-paru ini kan tempat udara masuk ya, ketika kita menghirup, ya dia akan mengembang. Kemudian saat kita menghembuskan udara, ya dia akan mengempis. Nah, jadi ini adalah kondisi yang normal ketika kita menghirup dia ngembang, ketika kita menghembuskan udara dia ngempis. Ciri-ciri atau gejala paru-paru bocor ini gimana? Nah, jadi kalau ada mengalami paru-paru bocor ini, ya itu tentu ada gejalanya. Yang mulai napasnya itu cepat. Karena paru-paru yang kolap, ini kan artinya dia ukurannya mengecil. Kemudian oksigen yang masuk ke paru-paru itu pasti lebih sedikit. Nah, kompensasinya adalah napas kita jadi lebih cepat. Karena itu supaya memenuhi kebutuhan oksigen tubuh kita. Kemudian sesak napas. Nah, jadi jelas ya, ketika mengalami paru-paru bocor, itu napasnya pasti jadi sesak, kesulitan bernapas. Napasnya pendek-pendek. Ya, kemudian cepat tadi. Nah, ini tergantung ya, variasi lagi tergantung dari ringan ataupun beratnya kondisi paru-paru bocornya. Kemudian yang ketiga itu nyeri dada. Nah, nyerinya umumnya itu tajam. Kemudian tiba-tiba seperti menusuk ke bagian dada kita. Nah, memberat pada satu sisi ya, ataupun sisi sebelahnya. Kemudian memburuk saat kita bernapas dalam-dalam. Nah, kalau seandainya teman-teman coba tarik napas dalam, kemudian menghembuskannya sampai habis, yaitu pasti akan merasa sangat tidak nyaman, ya, merasa sangat nyeri, ataupun ketika teman-teman ya batuk misalkan, ataupun misalkan bergerak. Nah, jadi napasnya itu intinya jadi nggak normal. Yang keempat itu denyut jantung itu cepat. Artinya takikardi, ya, jadi jantungnya itu berdetak lebih cepat dari biasanya. Ini sebagai respon juga terhadap penurunan kadar oksigen dalam tubuh kita, ya, dalam darah kita akibat paru-paru bocor. Nah, jadi suplai oksigen ke jaringan tubuh kita itu otomatis menurun. Kompensasinya jantung itu mompanya akan lebih cepat, ya, selain napas kita cepat dan pendek-pendek tadi. Jadi harapannya kebutuhan oksigen di jaringan terpenuhi. Yang kelima, sianosis. Apa itu sianosis? Jadi sianosis itu kondisi ya penurunan kadar oksigen dalam darah, kemudian menyebabkan ya kulit kebiruan, ya bibir kebiruan, ya kuku kebiruan, ataupun mukosa di mulut itu kebiruan, yaitu akibat oksigen itu tidak terpenuhi ataupun kekurangan oksigen. Yang keenam, pusing. Jadi kalau seandainya tubuh kita kekurangan oksigen, kemudian akibat paru-paru bocor, ya ini akan mempengaruhi fungsi otak. Nah, otak kita tentu akan kekurangan suplai oksigen. Itu bisa menyebabkan reaksi ya pusing, kemudian otot juga akan terpengaruh. Nah, jadi teman-teman seperti hilang tenaga ataupun lemah. Yang ketujuh, batuk kering. Nah, kondisi batuk kering ini terjadi karena iritasi ataupun adanya perubahan tekanan di dalam dada, ya akibat kebocoran udara tadi, ataupun disebut dengan paru-paru bocor. Nah, itu akan menyebabkan teman-teman batuk-batuk. 8, dinding dada itu tidak simetris. Nah, jadi teman-teman ya pada kondisi ini, ya biasanya kalau parah, teman-teman bisa melihat antara pergerakan dinding dada kanan dan kiri, tapi harus dibuka bajunya. Ya biasanya mana yang dinding dadanya tertinggal, ya ataupun tidak mengembang sempurna, ya berarti masalahnya di situ. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat ya selain dinding dada tertinggal itu napasnya tadi ya jadi pendek-pendek ya, kemudian cepat ya sesak napas dan keluhan-keluhan lainnya. Nah, itu untuk gejala-gejalanya ya ataupun ciri-cirinya. Sekarang penyebabnya, kenapa paru-paru bisa bocor dong? Jadi itu karena apa? Nah, yang pertama itu karena perubahan tekanan udara. Jadi perubahan tekanan udara ini itu terjadi tiba-tiba misalkan. Itu akan menyebabkan paru-paru bocor.
Misalkan ya kasusnya itu pada penyelam ya di kedalaman yang sangat dalam ataupun saat naik pesawat terbang. Nah, kedua saat cedera. Cederanya otomatis di bagian dada kita, baik dada kanan ataupun dada kiri. Ketika mengalami cedera, itu bisa mengalami kebocoran pada paru-paru, ya trauma ataupun cedera langsung pada dada, misalkan kecelakaan mobil, kecelakaan motor, ya jatuh ataupun pukulan keras ya di bagian dada. Yang ketiga itu penyakit paru-paru. Nah, teman-teman, ya penyakit paru-paru itu bisa menyebabkan kebocoran juga. Misalkan PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Kemudian serangan asma yang parah, ya fibrosis paru, ya infeksi paru, misalkan tuberkulosis, ya pneumonia berat. Ya ini kondisi-kondisi penyakit yang bisa menyebabkan ya kerusakan jaringan paru-paru sehingga bisa terjadinya kebocoran. Yang keempat, pneumotoraks spontan. Nah, ini kondisi di mana udara bocor ke dalam ruang pleura ya antara paru-paru dan dinding dada itu tanpa adanya trauma ataupun cedera yang jelas. Nah, kondisi ini terjadi juga tanpa penyakit paru-paru. Bisa terjadi tanpa adanya penyakit paru-paru. Kondisi ini sering dialami oleh orang yang muda, ya tinggi, kurus, dan juga perokok. Nah, jadi hati-hati kalau seandainya golongan ini. Yang kelima, genetik. Nah, jadi genetik ini artinya keturunan ya. Nah, kalau seandainya ada keluarga ataupun orang tua yang punya masalah riwayat paru-paru bocor, ya ini kemungkinan meningkatkan resiko. Ya, teman-teman juga bisa mengalami hal serupa. Tetapi itu tidak 100%, tapi meningkatkan resiko. Yang keenam, kegiatan ekstrim. Ya, jadi teman-teman ya kadang teman-teman ya ingin melakukan aktivitas fisik supaya lebih sehat, tapi ternyata teman-teman melakukan aktivitas fisiknya itu berlebihan, sangat berat ataupun ekstrim, ya ini juga bisa menyebabkan paru-parunya bocor. Terutama ya kalau teman-teman memiliki faktor resiko, misalkan merokok. Nah, merokok ini ya dapat merusak jaringan paru-paru. Nah, kemudian usia 20 sampai 40 tahun. Nah, teman-teman jenis kelaminnya laki-laki, kemudian ada riwayat keluarga ataupun riwayat kesehatan yang pernah mengalami paru-paru bocor itu juga meningkatkan risiko. Gimana cara mengatasi paru-paru bocor? Ya, tentu ini cara mengatasinya ya teman-teman ya harus bawa ke dokter ya. Nanti akan dilakukan yang pertama observasi, dilihat ya ringan atau tidaknya, ya memberat atau tidaknya. Kalau seandainya ringan itu biasanya bocornya ya bisa sembuh sendiri masalah ini. Nah, yang kedua itu aspirasi dengan jarum. Nah, ini teman-teman ya nanti akan dimasukkan jarum ataupun disuntikan jarum ya untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di ruang pleura antara dinding dada dan juga paru-paru. Nah, kemudian bisa dilakukan pemasangan selang ya, selang dada kalau seandainya prosedur aspirasi tadi tidak berhasil. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya paru-paru bisa mengembang dengan sempurna ya kalau udara tadi dikeluarkan. Nah, yang keempat itu pembedahan ya. Ini otomatis kalau seandainya prosedur-prosedur tadi itu tidak memiliki hasil yang diharapkan. Yang kelima ya diobati faktor yang mendasari, misalkan karena penyakit paru-paru ya tentu itu harus diobati ya. Penyakit paru-parunya bisa karena infeksi ya dan sebagainya. Intinya harus diobati masalah kenapa bisa paru-parunya bocor. Ataupun teman-teman juga harus bisa berhenti merokok ya karena rokok itu meningkatkan ya resiko paru-paru bolong ya ataupun paru-paru bocor. Nah, jadi harus berhenti merokok. Nah, jadi teman-teman ya paru-paru ini adalah organ vital. Ya kalau seandainya kita batuk saja, batuk berdahak misalkan, pilek, flu ya, itu kan nggak normal ya. Itu saja sudah nggak nyaman ya. Apalagi kalau seandainya kesehatan paru-paru teman-teman mengalami masalah yang serius. Ya, jadi baiknya yang merokok berhenti merokok. Mungkin sekarang belum ada masalah, mungkin sekarang belum ada keluhan, tapi bisa saja keluhan datang di lain waktu. Terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.